Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mata kuliah Ekonomi Mikro Islam dengan judul Teori Biaya Islam. Untuk bab yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian teori biaya. Teori biaya ini merupakan kumpulan dari penalaran, gagasan, dan penjelasan lain yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku biaya. Yang pertama, fokus pembahasannya adalah beban yang harus ditanggung. Untuk yang kedua, perilakunya hampir sama. Jadi, apabila biaya produksi kita gunakan, di sini seringkali dimaksudkan juga untuk mencakup biaya pemasaran. Selanjutnya, teori biaya biasanya disusun atas dasar anggapan bahwa biaya penyediaan barang bagi konsumen sebagian besar adalah biaya produksi. Materi yang kedua yaitu mengenai konsep dasar biaya. Konsep dasar biaya tersendiri ini dibagi menjadi dua bagian. Untuk yang pertama, biaya fixed dan biaya variabel. Yang kedua, biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Untuk biaya fixed dan biaya variabel ini, dalam jangka pendek ada input-input yang fixed. Karena input-input ini harus dibayar tanpa memperdulikan jumlah output. Pembayarannya konstan. Biayanya disebut fixed cost. Contohnya angsuran hutan bulanan. Dalam jangka panjang, semua input menjadi variabel. Biasanya disebut variable cost. Bila output naik, input juga akan naik. Jadi, bila output naik, biaya variabel juga naik. Contohnya adalah tenaga kerja, sumber daya, dan juga modal. Untuk selanjutnya, yaitu biaya eksplisit dan juga biaya implisit. Biaya implisit adalah jumlah yang sebenarnya bisa diterima akibat alternatif penggunaan dari waktunya sang pemilik atau manajer dan dari sumber daya. Biasanya implisit harus ditambahkan ke biaya eksplisit untuk mendapatkan biaya total atau total cost. Sedangkan biaya eksplisit yaitu biaya yang membayar tenaga kerja, modal, dan juga lain-lain. Konsep biaya jangka pendek. Konsep biaya jangka pendek itu ada dua. Yang pertama adalah total cost jangka pendek. Total cost jangka pendek di sini short dikurangi run total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek terdapat input yang fixed, di mana biaya pembeliannya adalah fixed cost. Input sisanya adalah variabel biayanya. Variabel biayanya di sini adalah variable cost. Jumlah total fixed dan variabel baik eksplisit maupun implisit adalah short dikurangi run total cost. Yang kedua, average cost dan marginal cost jangka pendek. Yang di sini maksudnya average fixed cost atau AFC sama dengan karena total fixed cost TFC konstan sedangkan output terus naik, maka mula-mula nilai average fixed cost AFC tinggi, tapi lama-kelamaan makin menurun. Bila output sangat tinggi, maka nilai average fixed cost AFC bisa sama-sama dengan 0. Dilanjut. Konsep biaya jangka panjang. Dari fungsi produksi menjadi grafik biaya, asumsi dasar di sini adalah jumlah pengguna input tidak akan mempengaruhi harga input yang harus dibayar dengan harga konstan. Manajer dapat mencari exponential path karena fungsi produksi untuk masing-masing level output dapat dicari. 2. Economics dan diseconomics of scale. Dengan asumsi harga input konstan adalah increasing return to scale mengakibatkan kurva average cost AC turun. Hal ini disebut economics of scale. Sebaliknya, decreasing return to scale mengakibatkan kurva AC naik.
Hal ini disebut diseconomies of scale. Contohnya, pada increasing return to scale, bila input naik 2 kali, output akan naik lebih besar dari 2 kali. Misalnya 4 kali. Jadi dengan kenaikan total biaya TC sebesar 2 kali, output Q akan naik 4 kali. Asumsinya harga input tetap. Akibat AC turun atau TC atau Q turun. Hubungan antara biaya jangka pendek dan jangka panjang. Hubungan antara jangka pendek dan jangka panjang menurut Adiwarman A. Karim dalam analisis biaya. Faktor penggunaan modal sangat menjadi perhatian karena dalam kenyataan ada beberapa sumber modal yang digunakan produsen, sedangkan karakter dari biaya modal sangat tergantung dari sumber penggunaan modal tersebut. Contoh, penggunaan sumber modal yang berbasis bunga tentunya berbeda dengan sumber modal yang berbasis syirkah. Baik, saya lanjut dari teman saya, yaitu di sini dia akan menjelaskan memaksudkan produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya. Menurut Robert H. Frankis dan Ben S. Bernanke, meskipun beragam motif, sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan untuk dijual dalam ekonomi pasar yang dijual oleh perusahaan swasta yang alasan utama adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi pemiliknya. Keuntungan perusahaan adalah perbedaan antara total pendapatan yang diterima dari sales produk dan semua biaya itu menimbulkan dalam memproduksi itu. Baik, selanjutnya itu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah analisis biaya adalah suatu teknik yang digunakan untuk membandingkan berbagai biaya yang terkait dengan investasi dan manfaat yang ingin didapatkan dan meminimalkan biaya untuk memproduksi dalam jumlah yang sama. Jadi menurut kriteria ini, produksi dengan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan dengan sistem bunga, dan memaksimalkan produksi tanpa kenaikan atau perubahan biaya. Jadi menurut kriteria ini, produksi sistem bagi hal lebih efisien dibandingkan sistem bunga. Oke, itu saja dari kelompok kami.